Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Ketemu lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Tetap semangat ya, adik-adik yang di rumah. Tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik buat kita. Yuk kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau ingatkan kami di pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk perlindungan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu. Saatnya kami datang dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu dengan bernyanyi Tuhan, memuji-Mu dalam ibadah kami saat ini. Berkati kakak-kakak yang melayani Tuhan, dan terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungimu, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, dan akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, dan kami mau duduk diam, kami mau siap mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, ketemu lagi dengan saya, Nugroho Widi, di dalam acara kelas besar Agenka GSJ JWS. Pada hari ini kita akan berbicara tentang sifat Tuhan yang paling utama. Sifat Tuhan yang paling utama yaitu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ini saya ambil dari ayatnya dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Bunyinya seperti ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ada 3 yang penting di sini. Kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita berbicara tentang rahmat Tuhan, dan kita berbicara tentang kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan atau the goodness of God, kebaikan Tuhan itu dinyatakan juga di dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Bunyinya seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sungguh kita ini menyembah Tuhan karena Tuhan itu baik. Saya tampilkan di sini ada gambar anjing dan kucing ya. Kamu kan mungkin punya ya peliharaan seperti ini. Mereka senang menyambut kita, mereka mendekati kita. Kenapa mereka mau dengan kita? Karena kita kasih makan tiap hari. Kalau kita pelihara mereka, kita kasih makan. Kita baik pada mereka tiap hari. Jadi mereka ingat, mereka kenal kita sebagai orang yang baik, sebagai majikan yang baik. Mereka tidak peduli kita ini orang kaya atau orang miskin, kita ini jenderal, atau kita itu hanya tukang biasa, orang biasa, atau mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah mereka tahu bahwa kita ini baik sama mereka. Nah seperti itulah. Secara kasarnya seperti itulah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik pada kita. Buktinya adalah karena kalau kita berdoa, apa-apa kadang sering dijawab. Dan itu jawaban Tuhan sering yang paling baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa dijawab. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Tiap hari kita dipelihara. Makanya ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai kecaplah dan lihatlah. Bukan hanya ngomong doang. Bukan hanya
pamer atau bukan hanya janji-janji saja, tetapi memang Tuhan itu baik. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya seperti ini: rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kalau kita tanya kepada banyak orang nih ya, di dunia ini, kenapa mereka percaya pada Tuhan? Jawaban yang sungguh universal adalah bahwa karena Tuhan itu baik. Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka pernah berdoa sesuatu dijawab oleh Tuhan, apapun agamanya. Itu menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan itu baik. Tuhan menjawab doa-doa manusia yang percaya kepadanya. Dan kita kalau baca ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang lain, firman Tuhan, ayat-ayat yang lain seperti ini misalnya: bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasyurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Bahkan di dalam semua yang kita alami, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi, ini adalah satu kebenaran yang universal. Ayat ini universal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita bisa buktikan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita meminta sesuatu dengan percaya, kita menerima, kita bisa rasakan kebaikan Tuhan itu. Hidup kita ini dikaruniakan oleh Tuhan, dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita sekarang ini, dalam masalah, dalam kondisi susah, kondisi senang, kondisi sedang jaya atau sedang terpuruk, Tuhan itu tetap baik. Kalau Tuhan itu baik, maka kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai anak-anaknya juga harus baik. Tapi kan sekarang ini banyak orang yang diberi banyak berkat oleh Tuhan, diberi pangkat, diberi kekayaan, diberi kesehatan, tidak untuk melakukan yang baik, malah melakukan yang jahat. Bahkan firman Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita harus ingat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita harus ingat juga, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita merasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita membalasnya dengan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu baik. Jadi kita juga harus melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Hal yang kedua adalah rahmat. Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Rahmat itu adalah mercy. Penuh rahmat artinya merciful. Jadi kalau tadi perbuatan baik itu kan kita dinyatakan dalam perbuatan, ya kan? Nah, kalau rahmat itu sikapnya kita. Sikap kita kepada orang lain. Penuh rahmat. Penuh rahmat itu artinya penuh pengampunan. Dalam bahasa Jawanya itu welas asih.
orang yang berbelas kasihan pada orang lain. Nah, ini adalah sikap Tuhan yang penting sekali, karena Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu bukan hakim yang kejam. Tuhan itu penuh rahmat terhadap semua makhluk yang dijadikannya. Dan itu ditunjukkan dalam kehidupan Yesus. Yesus itu pernah duduk bersama, makan bersama-sama dengan orang-orang Farisi, ya, orang-orang terhormat, duduk makan. Kemudian ada seorang perempuan berdosa yang menyesal dan dia minta ampun, dan dia bersujud di kaki Yesus dan dia minta ampun dan dia menangis di situ. Orang-orang di situ menyindir dia. Lihat tuh, siapa itu perempuan gak benar katanya, yang sedang mencium dan meminyaki kakinya Yesus. Yesus bilang, orang ini, perempuan ini bertobat, perempuan ini percaya, dia bertobat, dia menyesali segala kesalahannya. Perempuan ini diampuni kesalahannya. Jadi Tuhan ini mengampuni, sekalipun banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, Tuhan itu mengampuni kalau manusia itu kembali kepada Tuhan, percaya kepadanya. Tuhan itu peduli kepada mereka yang diperlakukan tidak adil. Yesus ini paling sering membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Dalam bahasa sekarang, orang-orang yang dizalimi. Jadi waktu itu di dalam masa abad-abad pertama Masehi itu, di dalam sistem keagamaan Yahudi, yang paling diperlakukan tidak adil adalah kaum perempuan. Nah, pernah suatu kali ada perempuan yang hendak dihukum rajam karena dituduh untuk berbuat zina. Diarak rame-rame, diseret-seret, kemudian hendak dilempari dengan batu sampai mati. Jadi perempuan ini adalah mereka yang sering mendapat perlakuan tidak adil. Dan perempuan ini tidak berdaya. Yesus tahu bahwa perempuan ini memang perempuan tidak benar, yang sudah sering melakukan perbuatan tidak benar. Tapi Yesus tahu bahwa yang melakukan perbuatan tidak benar itu juga ya laki-laki semua, itu yang menyeret-nyeret, itu mereka yang katanya ahli-ahli agama, mereka katanya ulama-ulama agama, mereka itu yang menyeret-nyeret perempuan itu dan tidak merajam perempuan itu. Maka Yesus diam saja, dia hanya menulis satu tulisan di tanah gitu, di pasir gitu. Dan ketika orang-orang laki-laki semua yang ada sekitar itu melihat itu, tulisan itu, mereka berhenti. Kemudian Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berdosa, silahkan melempari perempuan ini yang terlebih dahulu. Mereka ternyata pergi satu persatu. Ternyata mereka ini yang justru berdosa dengan perempuan ini gitu. Ketahuan oleh Yesus. Jadi pantas mereka pergi satu persatu. Jadi Yesus ini sangat mengasihi dan peduli pada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kalau kamu mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini, cobalah kamu adukan masalahmu pada Yesus. Yesus masih mendengar doa-doamu sampai hari ini. Kalau kamu mengalami hal itu, ketidakadilan, kamu akan dibela oleh Tuhan. Dan tidak heran, maka kaum perempuan pada sejarahnya hidup Yesus ini adalah mereka yang membela Yesus dengan sungguh-sungguh. Perempuan-perempuan inilah yang pada waktu Yesus hendak disalib, Yesus memikul salib,
menuju ke Golgota. Perempuan-perempuan inilah yang berdiri berjejer di pinggir jalan dan menangisi dan mengeluh-elukan. Padahal itu dilarang oleh hukum. Ini perempuan itu berani. Di manakah laki-laki semua yang menjadi murid-murid Yesus yang selama ini mengikuti Yesus? Mereka kabur, mereka sembunyi. Ketika Yesus ada di atas salib, siapa yang menunggui Yesus pada saat itu? Yang menunggui juga perempuan-perempuan itu. Mereka menunggui dan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu menderita di atas salib. Di manakah para laki-laki? Mereka sembunyi. Demikian juga pada waktu Yesus telah dimakamkan pada malam hari yang ketiga, pagi-pagi jam 3 pagi atau jam 4 pagi, perempuan ada 3 orang yang pergi ke kuburan tengah malam-malam seperti itu, pagi-pagi buta seperti itu, pergi ke kuburan hendak membalsem, merawat jenazahnya Yesus. Nah, bayangin sampai segitunya itu perempuan-perempuan ini menghormati dan mereka sangat mengagumi Yesus, dan bahkan mereka setia. Dalam kisah-kisah berikutnya kita lihat juga bahwa orang pertama yang dijumpai oleh Yesus setelah bangkit dari kematian adalah juga seorang perempuan, namanya adalah Maria Magdalena. Jadi kita lihat ini, kalau kita lihat kisah-kisah ini, kita akan tahu bahwa ternyata perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Yesus banyak membela mereka. Yesus itu peduli pada mereka yang diperlakukan tidak adil. Ya, di atas salib juga demikian. Pada waktu di atas salib itu ada seorang penjahat di satu sisinya, yang satu memaki-maki, tetapi yang satu lagi bertobat dan minta ampun. Itu pada waktu itu, walaupun di tengah kesakitan yang besar, penderitaan yang besar di atas salib, Yesus masih sempat mengampuni penjahat yang bertobat itu, dan bahkan menjanjikannya, hari ini juga, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus itu penuh dengan pengampunan. Itu jelas seperti itu. Dan di dalam banyak kisah juga diceritakan bagaimana supaya kita ini mengampuni orang yang lain. Karena suatu kali kita nanti akan berhadapan dengan pengadilan. Kita mati, nanti kita berhadapan dengan pengadilan. Ini tahta yang besar, dan kita akan dibuka semua catatan hidup kita. Kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Dan kita pasti nanti akan memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita. Dan percayalah, seperti kata Yesus, kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka pada satu kali kita minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita, Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Itu adalah rahmat Tuhan yang besar, mercy, sikap belas kasihan Tuhan yang besar. Tuhan tuh sering menyembuhkan orang yang sakit karena kasihan. Kasihan lihat penderitaan orang lain, ditolong, disembuhkan. Tidak tega, tidak sampai hati. Karena Tuhan tuh memang welas asih. Tuhan itu berbelas kasihan kepada manusia ciptaannya, pada anak-anaknya. Maka hendaklah kita mengingat kata-kata yang diajarkan di dalam doa Bapa kami seperti ini. Ampunilah kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Marilah kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Supaya kalau kita nanti minta ampun kepada Tuhan, itu pengampunan itu mengalir begitu saja, kita bisa rasakan. Tuhan itu mengampuni kita. Hati kita lega, hati kita bisa mengampuni. Jangan kita menyimpan dendam dalam hidup kita. Nanti itu menyebabkan penyakit, bahkan menyebabkan kita sendiri tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kita sudah mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, masih juga kita tidak diampuni oleh Tuhan. Karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenai kasih atau love. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat-ayatnya jelas. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu disalurkan dari hubungan antar pribadi. Kamu dan mamamu dan bapakmu, papahmu bisa merasakan kasih itu disalurkan. Jadi kalau mamamu memelihara, menyatakan kasih melalui perbuatan, kamu bisa rasakan mamamu mengasihi kamu. Demikian juga kalau kita ketemu orang, kita merasa orang ini nggak suka sama saya, itu kita bisa rasakan. Nah, begitu juga kalau kita menghadap Tuhan di dalam doa-doa kita, dalam keheningan malam atau di dalam doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan, kita bisa rasakan Tuhan itu mengasihi kita atau tidak. Dan kamu boleh buktikan di dalam kehidupanmu, Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan hukum rohani yang pertama dan utama adalah berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Ya, Yesus banyak menceritakan kisah-kisah perumpamaan bahwa Tuhan itu mengasihi. Di dalam kisah anak yang hilang, itu anak yang bungsu itu adalah anak yang durhaka lah gitu. Dia minta warisan dan dia menghamburkan harta orang tuanya. Dia pergi dan dia kabur. Tetapi bapaknya menunggu dia. Setiap hari ditunggu, kapan anakku ini pulang. Ketika anak ini pulang, ya setelah mengalami penderitaan jauh dari bapaknya, dia menderita. Dia tidak bisa makan, dia kehabisan uang, dia kerja dengan seorang di peternakan babi. Kamu tahu peternakan babi itu kotor sekali. Dari anak juragan menjadi seorang pekerja di kandang sapi atau kandang babi. Itu kotor sekali. Dia terpaksa melakukannya. Dia pegang kotoran babi dan dia lakukan. Dan dia masih merasa lapar. Lalu dia ingat, ya saya mesti makan. Dia minta makan kepada yang punya peternakan. Tidak dikasih juga oleh yang punya
ternakan itu, lalu dia menyesal. Dia menyesal. Dia ingat dulu waktu di rumah bapak, masih di rumah bapaknya, dia bisa makan enak, dia bisa makan tiap hari, dia tidak kekurangan. Sekarang dia jauh dari bapaknya, dia kekurangan. Kisah ini menggambarkan bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu akan mengalami banyak masalah dan kekurangan dalam kehidupannya. Ya, kalau jauh dari Tuhan akan mengalami banyak masalah. Ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya menerima dengan senang sekali. Dan bahkan anak ini diampuni dan anak ini dipulihkan lagi. Dan bahkan diajak untuk berpesta. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan ini benar-benar mengasihi kita. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih kasih. Kasihnya itu seperti sungai. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Seperti sungai di hati kita. Berkatnya juga seperti sungai. Ya. Kuasanya juga seperti sungai. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih Tuhan itu seperti matahari. Tuhan tidak pilih kasih. Kasih yang diberikan pada semua orang. Orang yang berdosa juga diberi matahari yang sama. Kalau kamu hari ini mendengar ini dan kamu merasa akulah orang yang berdosa itu, saya mau katakan bahwa Tuhan akan menerimamu apa adanya. Tuhan mengasihi semua orang seperti matahari terus bersinar, diberikan pada semua orang. Kasih Tuhan itu sifatnya pribadi dan spesial pada masing-masing orang sesuai kebutuhan tiap-tiap orang. Dan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi mekanismenya atau caranya Tuhan duluan yang mengasihi kita. Kita bisa merasakan belas kasihan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi prosesnya itu sebenarnya kita tuh mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang pertama dulu. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan juga. Dan kita bisa mengakui bahwa Tuhan itu kasih, pengasih dan penyayang dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita lakukan ini kepada orang yang lain. Ya. Jangan kasih ini kita simpan sendiri dalam kehidupan kita, itu tidak mungkin. Kasih Tuhan itu yang diberikan kepada kita, mari kita bagikan kepada orang yang lain. Mari kita kembali kepada hukum rohani yang diajarkan oleh Yesus tadi. Karena kasih itu berasal dari Allah, sebab Allah itu kasih. Dan kiranya perintah ini akan mendapat tempat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sebagai kesimpulan, Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadikanlah kebaikan itu menjadi suatu sifat kita juga. Kita lakukan kebaikan pada orang yang lain karena Tuhan sudah baik pada kita. Kita mengampuni dan berbelas kasihan pada orang lain, menaruh rahmat pada orang, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni dan berbelas kasihan dalam kehidupan kita.
dan kita mengasihi orang-orang yang lain di sekitar kita. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Siapapun kita kasih. Orang yang baik pada kita, kita kasih. Orang yang tidak baik pada kita juga kita mesti kasih. Karena itu sifatnya Tuhan seperti itu. Jadi mari kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Jadi demikianlah, hari ini kita sudah mendengar 3 sikap dan sifat Tuhan yang paling utama ini: kasih, rahmat, dan kebaikan. Ini adalah kebenaran, karena apa yang benar itu bisa dilaksanakan, terbukti, bukan cuma teori saja. Dalam pengalaman-pengalaman kita, pengalaman iman kita bisa rasakan Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu banyak sabar, Tuhan itu baik kepada kita, dan Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kiranya ini akan menguatkan kita kalau kita ada kekurangan atau ada kekecewaan atau tidak ada sesuatu yang masih mengganjal dalam kehidupan kita. Doakan, serahkan pada Tuhan, dan rasakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kiranya hidup kita akan menjadi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan yang kasih, yang penuh rahmat, dan yang baik itu. Amin. Ayat hafalannya Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? God bless you. Bye. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat.